ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali hari kita dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang pantas untuk dipuji. Hanya Dia yang pantas untuk kita puji, dan hanya Dia yang pantas untuk kita syukuri. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, dengan syukur yang selalu kita ucapkan, membuat kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita ini memang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Kita tidak bisa melakukan sekecil apapun perbuatan kalau seandainya Allah tidak mengizinkannya. Kita bisa bangun di pagi ini itu karena Allah yang membangunkan. Oleh karena itulah kalau kita sudah dibangunkannya, kita ucapkan doa. Kita puji Dia yang telah membangunkan kita dari tidur, yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian. Mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya selalu kita gunakan untuk berzikir, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Dia yang memberikan kehidupan. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang harus kita tauladani, Dialah yang harus kita jadikan panutan, karena memang Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan sebuah risalah yang harus selalu kita jadikan panduan. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau membuat kita bisa selamat di hari mahsyar, dan mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, dari Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini
Kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku, salah satu dari syarah Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi utama. 1 dan 2 itu sudah selesai kita bahas. Ma'rifatullah, Ma'rifatuddin. Jadi yang pertama sekali pondasi kita dalam beragama adalah Ma'rifatullah, mengenali Allah. Jangan sampai kita tidak kenal dengan Rabb kita. Jangan sampai kita tidak kenal dengan Allah. Sungguh celaka makhluk yang tidak kenal dengan Allah, Khalik yang menciptakannya. Yang kedua, yang pondasi utama yang kedua adalah Ma'rifatuddin. Kita kenal agama kita. Ketika kita sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara mengisi hidup itu? Apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan? Maka Allah atur melalui sebuah risalah, Risalatul Islam, As-Syariatul Islamiyah. Maka kita harus kenal pula dengan agama kita. Itu juga sudah kita sampaikan. Tinggal lagi pada poin yang ketiga, Al-Aslus Thalis, Ma'rifatu Nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Allah, kita kenal dengan agama, kita ketahui agama kita, dan pada poin yang ketiga, Ma'rifatun Nabi. Ma'rifatun Nabi, kita juga harus mengenali Nabi kita. Siapa Nabi kita yang diutus oleh Allah yang telah menyampaikan risalah itu? Siapa orangnya? Dari suku apa dia? Kapan dia diutus? Kapan dia diangkat menjadi Rasul? Apa fungsi-fungsi yang telah diberikan dan yang harus kita ketahui untuk kemudian kita taati? Itu semua adalah bagian dari Al-Aslus Tsalis pada poin yang ketiga, pondasi yang ketiga, pondasi utama yang ketiga, mengenal Nabi. Jadi kalau seandainya pondasi yang ketiga ini sudah kita pahami, lengkaplah kita mengetahui Al-Usul As-Salasah itu yang merupakan pertanyaan malaikat nanti di alam kubur. Jadi ada pertanyaan setiap kali orang dikubur, nanti ada malaikat Munkar, Nakir. Jadi malaikat Allah itu kan banyak, diciptakan oleh Allah sesuai dengan fungsi-fungsinya. Yang salah satu di antaranya adalah Munkar wa Nakir, yang memang fungsinya adalah untuk mendatangi orang-orang yang telah dikubur, untuk kemudian mereka ditanya, dan pertanyaan itu ada pada 3 usul salasah tadi itu, 3 pondasi utama. Siapa Rabb kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Pertanyaannya secara zahir sangat mudah. Kalaulah boleh sekarang kita ditanya sama Munkar dan Nakir itu, semua kita bisa jawab. Dipercepat aja lah pertanyaan itu seharusnya saat kita hidup. Itu semua kita bisa jawab. Tapi ternyata itu pula yang menjadi fitnatul qabr. Itu pula yang menjadi fitnah kubur. Sebagaimana dulu yang pernah kita sampaikan, ada fitnatul qabri, ada azabul qabri. Ada fitnah kubur dan ada azab kubur. Fitnah kubur itulah yang disebut dengan su'alul malaika. Pertanyaan malaikat. Bisakah kita nanti menjawabnya atau tidak? Yang menentukan adalah
perjalanan kehidupan kita selama di dunia. Seperti apa kita menjalani kehidupan ini, itulah nanti akan menentukan apakah kita bisa menjawab atau tidak. Kalau seandainya dalam menjalani kehidupan ini kita begitu lalai dengan Allah, dengan Rabb kita, tidak pernah kita mengingat Dia. Yang kita lakukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh Allah. Yang kita lakukan apa yang kita mau, bukan apa yang dimaui oleh Rasul kita. Kalau itu cara mengisi kehidupan kita, alamat kita tidak akan mampu untuk menjawabnya. Lidah kita tidak bisa menjawab kalau seandainya memang begitu cara mengisi kehidupan. Tapi seandainya orang dalam mengisi kehidupan dari pagi, dari tidur sampai tidur kembali, dia selalu berupaya untuk menyesuaikan kehidupannya dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kalian kalau tidur itu begini, kata Nabi, begitu pula dia. Kalian kalau sudah bangun begini, begitu pula dia yang dia lakukannya. Kalau kalian nanti beribadah begitu, kata Rasul, itu pula yang dia lakukannya. Maka yakinlah orang-orang seperti itu, insya Allah lidahnya akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka dalam hadis Nabi yang dulu sudah pernah kita sampaikan, bahwa orang-orang yang pendurhaka pada saat ditanya oleh Allah, "Man rabbuka?" Dia hanya bilang, la adri, la adri. Kenapa lidahnya sulit menjawab pertanyaan yang sebenarnya begitu mudah? Karena saat di dunia, lidahnya tidak menyebut Allah. Lidahnya lupa untuk selalu berzikir, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, jadi pada kesempatan ini kita akan mulai masuk pada al-aslu tsalits. Qala al-muallifu rahimahullah, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondasi yang ketiga adalah mengenal nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Walahu min al-umuri 63 sanah, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 fi an-nubuwah. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir wa baladuhu Makkah. Siapa Nabi kita itu? Huwa, dia adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Muhammad itu nama yang paling dikenal. Nama Nabi kita yang paling dikenal dan juga disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Muhammad. Dan belum ada orang yang diberi nama dengan nama itu sebelumnya. Belum ada orang yang diberikan dengan nama itu, dengan kata itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia diberikan kemuliaan oleh Allah dengan nama itu. Di mana Muhammad itu artinya adalah katsirul mahamid. Banyak pujian-pujian yang terdapat pada dia. Kalau ada orang lain yang bernama Muhammad, kadang-kadang tidak cocok antara nama dengan perangainya. Kalaupun ada perangai yang baik, mungkin 1-2. Tetapi Nabi kita ketika disebut dengan Muhammad, diberi nama Muhammad, memang dikarenakan oleh katsirul mahamid. Banyak sekali hal-hal yang akan dipuji yang datang dari beliau. Bahkan dalam pribadi beliau itu terhimpun berbagai macam bentuk akhlak yang mulia. Yang dermawan itu dia,
yang pemaaf itu Dia, yang yang pantas untuk dipuji-puji bagi seorang pribadi manusia itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat pantas dan memang tepat beliau diberi nama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ayahnya adalah Abdullah. Abdullah ayahnya adalah Abdul Muthalib dan Muthalib adalah ayahnya Hashim. Sehingga Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ada tentu saja silsilah di mana silsilah itu sampai kepada Nabi Ibrahim dan bahkan sampai kepada Nabi Adam, tapi tidak disebutkan silsilah itu di dalam buku ini. Hashim min Quraisy. Hashim itu dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab. Dan Quraisy itu dari suku Arab. Ada dua suku Arab yang ada di kota Mekah sebagai asal manusia yang tinggal di Mekah itu. Disebutkan ada namanya Al-Arabu Al-Aribah. Arab yang asli. Arab asli itu berasal dari Yaman. Ada namanya Jurhum yang mereka dulu datang ke kota Mekah itu sebagai Al-Arabu Al-Aribah, Arab yang asli. Tapi ada Al-Arabu Al-Musta'ribah. Suku lain yang datang tetapi bergabung kemudian menjadi Arab. Itulah yang dari Ismail bin Ibrahim. Karena Ismail bin Ibrahim itu dulu tidak berada di wilayah Arab. Dia ada dulu jauh berada pada wilayah yang lain di Palestina. Tapi ketika disuruh untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk pergi ke satu tempat di mana di situ tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang. Biwadin ghairi dzi zar'in. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya menempatkan keturunan saya di sebuah lembah, dan lembah yang dimaksud adalah Ka'bah yang sekarang itu. Karena Ka'bah itu berada di satu lembah. Lembah berarti di antara dua bukit. Apa bukti dia berada di antara dua lembah? Karena ketika Nabi Ismail kehausan, Hajar lari-lari dari Safa ke Marwah. Safa bukit, Marwah juga bukit. Di tengah-tengahnya berarti ada lembah. Itulah yang dimaksud dengan biwadin ghairi dzi zar'in. Sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Berarti tidak ada kehidupan. Ghairi dzi zar'in. Tidak ada tanam-tanaman. Tapi disitulah Nabi Ismail itu ditinggalkan bersama Hajar. Dan ceritanya saya yakin kita semua sudah mengetahuinya. Pada saat kehabisan air, Ismail menangis. Hajar sebagai seorang ibu yang ditinggal oleh Ibrahim, dan dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya, sebab yang memerintahkan untuk tinggal di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah awal cerita air Zam-Zam. Ada yang mengatakan air Zam-Zam muncul dari hentakan telapak kaki Ismail. Ada satu riwayat mengatakan Jibril justru yang menepuk tanah itu kemudian muncul air. Terlepas dari perbedaan sejarah, yang jelas air itu ada, dan itulah yang menjadi sumber kehidupan sampai hari ini. Secanggih apapun teknologi yang dimiliki manusia hari ini, belum ada yang mampu mengalahkan kualitas air Zam-Zam. Jadi mukjizat atau sesuatu yang datang dari Allah untuk para nabinya tidak pernah mungkin bisa kita ukur melalui kecanggihan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Sampai hari ini ilmuwan manapun dari barat sampai timur mengakui
air yang paling berkualitas di muka bumi Allah ini adalah air Zam-Zam. Yang hanya berasal dari tangisan seorang bayi yang bernama Ismail. Ketika dia berdua tinggal di situ, datanglah kabilah Arab dari Yaman, Jurhum, Bani Jurhum. Mereka minta izin untuk tinggal di situ. Kata Hajar, boleh, enggak apa-apa, dengan catatan jangan ganggu air ini. Ini air adalah tetap menjadi milik saya, artinya jangan kalian yang menguasai air. Bukan berarti dia tidak mau memberikan air itu, tapi jangan coba-coba ambil alih. Karena kadang-kadang kalau sudah nampak satu hasil bumi itu ingin untuk diambil alih. Yang pribumi jadi jadi enggak kebagian karena sudah diambil alih. Nah, Hajar bilang seperti itu, enggak apa-apa, tinggal di sini. Hiduplah mereka di situ. Dari situlah Ismail dan Hajar itu belajar bahasa Arab. Maka Ismail bersama Hajar disebut sebagai Al-Arabul Musta'ribah yang datang, sedangkan Jurhum Al-Qahtaniyah tadi itu disebut sebagai Al-Arab Al-Aribah yang datang dari Yaman sebagai Arab yang asli. Ada yang mengatakan bahwa Arab itu tiga suku. Ada Al-Arabul Ba'idah, Arab yang sudah punah. Itu Arab yang berasal dari keturunan Nabi Nuh. Yang berasal dari keturunan Nabi Nuh yang dianggap sebagai Al-Arabul Ba'idah, Arab yang sudah punah. Yang tinggal ada Al-Arabul Baqiyah, itu ada pada dua suku tadi, Al-Aribah dan Al-Musta'ribah. Itu istilah-istilah yang ada dalam catatan sejarah yang biasanya itu disampaikan juga sejarah-sejarah seperti itu ketika kita mempelajari suku Arab asal sebelum mempelajari siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quraisy minal Arab. Quraisy itu berasal dari suku Arab, dan Quraisy itu adalah kabilah yang paling terhormat, di Jazirah Arabia. Dan yang paling terhormat dari suku Quraisy itu sendiri adalah Bani Hashim. Dan Nabi kita berasal dari Bani Hashim. Nah, dengan demikian berarti kita tahu bahwa Rasul kita yang mulia berasal dari suku yang mulia. Jadi asal muasalnya memang sudah mulia. Dia dari Bani Hashim dan Hashim dari Quraisy. Para nabi-nabi yang lain itu kalau dilihat pada silsilah itu berujung nanti kepada Ishak bin Ibrahim. Kebanyakan yang lain. Kecuali Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad secara silsilah akan berujung nanti kepada Ismail bin Ibrahim. Jadi nabi-nabi yang lain itu dari Bani Israel. Dan Bani Israel itu datu-datunya berujung pada Ishak bin Ibrahim. Sementara Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dia bukan dari Bani Israel, tapi Bani Ismail. Artinya berujung nanti silsilahnya kepada Ismail bin Ibrahim. Itulah dulu yang membuat orang-orang yang ada di wilayah Jazirah Arabia atau Hijaz ketika itu membuat tidak jadi simpati kepada Nabi baru. Yahudi, Nasrani tahu dia akan ada Nabi baru yang akan datang. Nabi terakhir maksudnya. Karena Taurat mereka sudah menyampaikan akan hadir nanti di Jazirah Arabia itu Nabi. Dan mereka menunggu-nunggu sebenarnya kedatangannya. Dengan harapan Nabi yang diutus terakhir nanti itu adalah dari kabilah mereka, dari suku mereka. Ada kerinduan sebenarnya untuk menunggu kedatangan Nabi itu.
Karena disampaikan dalam kitab-kitab mereka. Cuma karena yang diangkat jadi rasul terakhir itu bukan dari kabilah mereka, mulailah mereka untuk tidak mau mengikutinya. Jadi yang rasis itu sebenarnya bukan Islam kan. Kalau ada orang larang-larang rasis sekarang kan, menuduh Islam itu sukuisme, rasis lain sebagainya. Enggak. Yahudi Nasrani lah sebenarnya yang rasis itu. Ketika diketahui ternyata bukan dari kabilah mereka, udah. Yang datang rupanya adalah bernama Muhammad dan dia adalah dari suku Quraisy, dari Bani Hasyim yang silsilah keturunannya sampai pada Ismail, bukan pada Ishak. Sementara Nabi Bani Israel yang lain semuanya berujung pada Ishak bin Ibrahim. Jadi wa Quraisyun minal Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Nah, ini dari segi silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu minal umuri 63 sana. Dia Rasul kita umurnya adalah 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. 40 tahun sebelum kenabian. Wa thalathun wa ishruna fin nubuwah, dan 23 tahun dalam kenabian. Dia kalau kita bicara tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dengan dua cara. Pertama, fase sebelum kenabian. Berarti umur 0 sampai 40. Karena Nabi kita diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Fase yang kedua adalah fase berada dalam kenabian. Berarti 23 tahun. Itu cara pertama untuk mengenali secara garis besar sejarah Nabi kita. Yang ketiga, ada di antara ahli sejarah untuk memudahkan kita memahami Rasul kita, itu dalam 3 fase. Yang pertama adalah fase antara lahir sampai kenabian. Dan ini disebut sebagai fase taksis. Fase di mana itu bukan taksis. Fase di mana untuk mempersiapkan Nabi menjelang diangkat menjadi Rasul. Dipersiapkan itu benar-benar dia siap diangkat menjadi Nabi itu baik secara fisik maupun secara jiwa. Coba kita tengok saja bagaimana kehidupan Nabi dari kecil. Belum dia lahir, wafat ayahnya. Lahir ketika masih kecil, umur 6 tahun, wafat pula ibunya. Itu sesungguhnya adalah benar-benar untuk membangun kemandirian dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidupnya ditempa untuk menjadi sebagai seorang yang benar-benar mandiri. Lahir saja sudah yatim. Jadi kalau ada orang sekarang dalam keadaan yatim, punya anak yatim, sampaikan kepada anak-anak itu, tidak ada yang perlu untuk ditangisi. Karena Nabi kita pun yatim. Yatimnya anak-anak sekarang pun setelah dia melihat ayahnya sendiri. Sementara Rasul kita tidak pernah melihat seperti apa wajah ayahnya. Jadi tidak ada yang harus ditangisi. Seorang ibu kalau seandainya meninggal suaminya, lalu dia punya anak-anak yatim, perlu disampaikan itu kepada anak-anaknya itu untuk menguatkan jiwanya. Rasulnya aja yatim. Lahir tidak punya ayah. Masih bersyukurlah orang-orang sekarang ketika ayahnya wafat, dia mungkin umurnya 4 tahun, umur 5 tahun, masih pernah melihat dan bercanda dengan orang tuanya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Jangan-jangan ada kemuliaan yang ingin diberikan oleh Allah dengan cara seperti itu. Nah, ternyata memang itu cara untuk menempa Rasul kita. Karena memang dia harus menjadi pribadi yang tangguh.
Umur 6 tahun wafat pula ibunya. Umur dia masih kecil, dia sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas di kota Mekah, aktivitas yang dalam bentuk menunjukkan kemandiriannya. Seperti apa itu? Gembala kambing. Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu, yang menceritakan sejarah kehidupannya, bahwa dia dulu di waktu kecil dia bekerja sebagai penggembala kambing untuk mendapatkan maisha. Dan ternyata dari situ juga Nabi tahu bagaimana keberadaan kota Mekah, karena Nabi juga dia masih kecil, dia sudah diajak untuk ikut berdagang oleh pamannya sendiri Abu Talib. Dibawa ke Syam, dibawa ke Yaman. Kan itu yang rihlatas syita'i was-saif. Ada musim panas, ada musim dingin. Ternyata bisnis itu dari dulu itu sudah menjadi andalan bagi maisha masyarakat. Persoalan bisnis dalam berdagang. Maka fikih muamalah dalam Islam itu bagian terpenting dalam soal kehidupan kita. Selain daripada fikih ibadah. Ibadah persoalan kita kepada Allah. Muamalah persoalan berinteraksi sesama manusia. Begitu lengkap diatur oleh agama kita. Karena memang dari dulu persoalan muamalah itu menjadi bagian terpenting untuk mendapatkan maisha. Nabi kita sendiri umurnya masih kecil, sudah dibawa oleh pamannya Abu Talib pergi ke wilayah Syam. Kan disitulah dia ketemu sama rahib Buhairah, pendeta Yahudi yang paham dengan isi Taurat, paham dia dengan ciri-ciri Rasul yang akan diutus. Dan ciri-ciri yang ada pada Tauratnya itu nampak oleh dia pada sosok yang dibawa oleh Abu Talib. Dipanggilnya, diajaknya masuk ke dalam gerejanya. Ayo masuk. Tujuannya sebenarnya mengajak masuk ke dalam gerejanya itu untuk mengamati iya ndak ini orangnya. Karena dia paham dengan isi Taurat, dengan ciri-ciri orang yang akan diutus menjadi nabi akhir zaman itu. Ketika dia amati ternyata betul, dia bilang kepada Abu Talib, jaga baik-baik. Dan dia sudah tahu kalau bapaknya bukan Abu Talib. Apakah kamu ayah dia? Enggak, katanya. Saya adalah paman dia. Ini sudah jadi satu catatan. Karena dalam Taurat itu sendiri dikatakan bahwa Nabi terakhir itu lahir, ayahnya sudah meninggal. Jadi ada pada Taurat itu semua dan itu lengkap. Ketika cocok semua, diberikan pesan oleh rahib, jaga baik-baik karena dia akan menjadi orang yang akan menjadi rasul, akan menjadi orang penting bagi perjalanan agama. Ketika itu juga Abu Talib tidak jadi melanjutkan perjalanannya menuju Syam, tapi dia malah balik pulang karena mendengarkan pesan-pesan dari rahib, dari pendeta Yahudi tadi. Dan begitulah sekilas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Jadi dari umur 1 atau 0 sampai 40 itu masa persiapan menjelang dia diangkat untuk menjadi rasul dan ditempa betul menjadi seorang yang mandiri. Bahkan ada kisah-kisah berdasarkan kepada hadis yang sahih, cerita atau kisah Nabi dibelah dada. Karena Nabi itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kebiasaan orang Arab dulu, orang Mekah yang ada di kota Mekah itu suka untuk dalam persoalan radha'ah menyusukan anaknya kepada orang-orang yang ada di pedalaman. Orang-orang Badui yang jauh tinggal di kota Mekah. Maka pada musim-musim tertentu itu orang-orang luar Mekah itu pada berdatangan ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang disusui. Dan biasanya yang dicari itu adalah bayi orang-orang kaya. Karena kalau mendapatkan bayi orang-orang kaya, tentu mendapatkan bekal yang banyak. Orang kaya tentu tidak ingin dia bayinya disia-siakan, diberikan nanti harta yang banyak agar dia bisa menyusui secara baik.
Nabi Muhammad itu tidak berasal dari keluarga yang kaya. Ayahnya aja udah meninggal. Kaya dari mana? Pamannya Abu Thalib malah juga punya anak yang sangat banyak. Dia juga bukan tercatat sebagai orang yang kaya. Halimah As-Sa'diyah datang dari Bani Sa'ad. Sa'diyah itu kan Bani Sa'ad, datang ke kota Mekah, tidak menemukan ada orang kaya. Tapi dia menemukan Nabi Muhammad SAW, tentu belum disebut Nabi. Daripada tidak ada yang dibawa, biarlah dibawa Muhammad ini. Maka dia bawalah pulang dengan seadanya. Karena tidak ada lagi yang lain. Orang-orang lain sudah mendapatkan bayi-bayinya. Dan dari orang-orang yang kaya. Yang tinggal hanya ini. Tetapi dia mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Yang dibawa ini ternyata bukan bayi biasa. Yang dibawa ini adalah seorang yang akan diangkat menjadi Rasul. Walaupun dia tidak membawa harta apa-apa, tapi keberkahan yang dia rasakan tidak pernah ada sebelumnya. Itu kambing-kambing yang dia punya sebelumnya kurus, tidak ada asinya, tidak ada susunya. Tapi sesampai dia di rumah membawa Nabi kita Muhammad SAW, itu kambing itu gemuk semua, punya asi semua, punya susu. Kebun-kebunnya yang sebelumnya kering itu tumbuh subur. Dia heran, ini apa yang terjadi, ini kok bisa seperti ini. Ternyata itu adalah keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena bersama dia ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari Mekah dia tidak membawa harta apapun, karena dia bukan dari orang kaya. Dia berasal dari orang miskin, anak yatim. Tetapi ketika keberkahan yang berbicara, itu semua bisa merubah kehidupan. Kalau keberkahan Allah yang sudah berbicara, semua bisa merubah kehidupan kita. Tapi kalau yang kita andalkan adalah harta, harta bisa merusak kehidupan kita. Sementara keberkahan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Itulah gambaran ketika dia masih kecil, belum jadi nabi, tapi sudah menjadi sumber bagi kehidupan. Belum diangkat jadi rasul, tapi dia sudah menjadi sumber keberkahan. Khususnya bagi Halimah As-Sa'diyah. Kambing yang kurus-kurus itu menjadi gemuk. Susunya banyak. Kebun yang sebelumnya kering, yang tidak pula banyak kebun yang dia punya, tetapi berbuah lebat, menghasilkan yang sangat banyak. Karena dia akan memberikan ASI kepada seorang yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, jadi itu untuk fase pertama dalam kehidupan Rasul kita. Ahli sejarah bisa membaginya seperti itu. Fase persiapan menjelang dianggap menjadi Rasul dan umur 0 sampai 40. Sedangkan fase yang kedua itu fase di mana membangun basis agama. Berarti membangun pondasi. Itu ada pada fase Makkah. 13 tahun Nabi berada di kota Mekah. Dan fase yang ketiga adalah fase Madani, fase Madinah. Itu kalau basis sudah dibangun, kalau pondasi sudah kuat, di situ baru nanti ada penjelasan berbagai macam hukum dalam agama. Maka hukum-hukum dalam beragama itu rata-rata ada pada fase Madinah. Jadi kalau kita mau secara sekilas mengetahui
fase kehidupan Nabi kita bisa dengan dua cara, sebelum kenabian dan dalam kenabian, atau dengan tiga fase persiapan menjelang menjadi Nabi, fase membangun pondasi agama, itu fase Mekah, dan fase ketiga adalah penyempurnaan agama dalam bentuk hukum. Maka puasa, apa yang harus kita bayarkan dalam zakat, harta-harta apa yang wajib dizakatkan, persoalan haji, itu semua ada pada periode Makkah. Ikhwati fillah, nubbi'a bi'ikra, beliau itu diangkat menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra. Jadi dia menjadi nabi itu dengan diturunkan sebuah ayat Iqra, dan itu cuma 5 ayat. 5 ayat pertama itu sebagai penanda dia diangkat menjadi rasul, menjadi nabi dulu. Belum di situ ada perintah untuk menyampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama belum ada perintah untuk menyampaikan apapun. Oleh karena itu para ulama mengatakan itu sebagai pertanda dia diangkat menjadi nabi. Tetapi untuk menjadi rasul berarti sudah ada keharusan untuk menyampaikan. Itu ditandai dengan turunnya Al-Muddatsir. Maka dikatakan oleh penulis wa ursila bil muddatsir. Karena setelah Iqra 5 ayat itu yang turun setelahnya adalah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Kata-kata kum fa'anzir ini adalah perintah untuk menyampaikan. Kalau sudah diperintahkan menyampaikan, berarti dia resmi menjadi seorang rasul. Karena memang para ulama cenderung mengatakan beda antara nabi dan rasul, perintah untuk menyampaikan kepada yang lain. Sering kita temukan seperti itu. Kalau nabi bisa saja mendapatkan untuk diri dia, tetapi kalau rasul harus menyampaikan kepada umat. Ada tabligh, amanah, tidak boleh tidak dia menyampaikan. Maka apapun yang telah diturunkan kepada beliau, pasti dia sudah menyampaikan. Maka Al-Muddatsir, kum fa'anzir, ya ayyuhal mudatsir, hai orang yang berselimut. Kalau kita lihat dari segi catatan sejarah, hampir sama keadaan Nabi turun pada ayat pertama dengan turun pada ayat yang kedua. Sama-sama ada rasa kekhawatiran dan ketakutan kepada dirinya terhadap apa yang terjadi. Nabi kalau pada ayat yang pertama itu kan berada di Gua Hira, mondar-mandir bolak-balik Nabi ke Gua Hira untuk menghindari hiruk pikuk di kota Mekah sambil berpikir agar kota Mekah menjadi baik. Tapi Nabi tidak mencari-cari wahyu sebenarnya. Karena kalau Nabi mencari-cari wahyu berada di Gua Hira, ketika wahyu datang tentu tidak takut dia. Karena itu yang dia cari. Nah, ketika Jibril itu menemuinya dan memeluknya erat, disitulah Nabi merasa ketakutan, menggigil dia. Iqra ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Iqra ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Akhirnya dibacakan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diikutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai pada ayat yang kelima, kemudian selesai dan Jibril kembali naik ke atas, tinggal Nabi kita yang menggigil di bawah. Ini ada apa yang terjadi? Kalaulah Nabi kita mencari-cari wahyu, dia pasti tidak akan ketakutan. Oh, alhamdulillah datang yang saya cari. Kan itu seharusnya.
Tapi tidak, menggigil. Turun langsung pulang temui istrinya bernama Khadijah. Istrinya yang menenangkan dia. Udah tidur dulu, istirahat, diselimutkan oleh Khadijah. Nanti ketika terbangun setelah tenang dia, barulah dia ceritakan apa yang terjadi. Oh begini, nanti tadi saya dipeluk begini, tapi ada sesuatu yang disampaikan kepada saya. Apa kata Khadijah? Mustahil itu sebuah keburukan. Karena kamu selama ini terkenal sebagai orang yang baik, suka menolong orang, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang susah, suka silaturahim. Mustahil itu sebagai sebuah keburukan. Pasti itu ada kebaikan. Itulah yang membuat tenang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kata-kata Khadijah alaihissalam. Benar-benar Nabi merasakan ketenangan jiwa. Karena dia memastikan itu bukan sebuah pertanda buruk. Karena mustahil yang buruk-buruk datang untuk kamu. Karena kamu memang adalah orang yang baik. Lalu dia punya ide ketika itu. Kita tanya kepada Waraqah bin Naufal. Dia tanya. Karena Waraqah bin Naufal adalah seorang yang alim, yang paham dengan Taurat. Itu ahlul kitab yang paham dengan Taurat. Pergi menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bertanya, apa yang terjadi? Apa yang kamu alami? Diceritakanlah oleh Nabi Muhammad SAW apa yang dia alami, dan ketika Waraqah mendengarkan penjelasan itu, langsung dia bilang, Zakan namus. Zaka an-namus. Namus itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah Jibril. Dia itu adalah Jibril yang mendatangi kamu sebagaimana dulu dia juga datang kepada Nabi Musa. Berarti dulu ketika Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul, dan sekarang dia datang menemui kamu membawa sebuah wahyu, berarti kamu juga akan menjadi Rasul. Dan ketahuilah, kata Waraqah, ketika nanti kamu sudah menjadi Rasul, kamu pasti akan diintimidasi. Pasti akan diancam. Seandainya nanti saya hidup pada saat itu, kata Waraqah, seandainya nanti saya hidup pada saat itu, saya akan bantu kamu semaksimal mungkin dalam mendakwah. Itu ungkapan Waraqah. Lalu Nabi Muhammad nanya, awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengeluarkan saya dari kota Mekah? Jadi udah ada gambaran dari Waraqah. Mereka akan menyakiti kamu, mereka akan mengintimidasi, bahkan mereka akan mengusir kamu dari kota Mekah. Karena mereka tidak siap untuk menerima akidah atau ajaran yang baru. Maka Nabi nanya, apakah mereka akan mengusir saya? Iya, katanya. Dan jika saya masih hidup ketika itu, saya akan bantu. Saya akan tolong. Tapi ternyata berselang tidak lama, Waraqah pun meninggal. Dan dalam hadis Nabi pernah mengatakan bahwa Waraqah nanti akan mendapatkan 2 surga. Berarti Waraqah sebagai seorang yang Muslim. Berbeda dengan bahasa Nabi untuk Abdul Muthalib, pamannya sendiri. Kalau Waraqah, Nabi bilang, dia nanti akan mendapatkan lahu jannatan, mendapatkan 2 surga. Karena ketika dia berbicara bersama Nabi, kamu akan menjadi seorang Rasul, kamu nanti akan diusir, akan disiksa. Seandainya saya hidup, saya akan bantu kamu. Dan itu merupakan gambaran bahwa Waraqah sendiri menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekilas tentang untuk ayat yang pertama. Adapun Mudatsir, Nabi keluar dari rumahnya, tiba-tiba dia mandang ke atas, ternyata ada Jibril yang besarnya itu memenuhi pandangan Nabi, tidak nampak lagi langit tuh. Saking besarnya Jibril itu, nampak oleh Nabi bahwa ada di atas sana, dan dia turun. Turun itu membuat Nabi juga kembali menggigil.
Padahal ketika turun ayat yang pertama tadi itu, Nabi pun menunggu-nunggu nih, kok lama tidak turun yang keduanya. Tapi ketika Jibril pun datang, dia masih saja dalam keadaan menggigil. Pulang lagi dan diselimuti lagi oleh Khadijah. Pada saat dia berselimut itu, itulah ya ayyuhal muddatsir. Apa arti ayyuhal muddatsir? Hai orang yang berselimut. Karena memang dia lari masuk ke dalam rumahnya dan diselimuti oleh Khadijah kembali. Ternyata Jibril membawa ayat yang kedua dalam Al-Mudatsir, dan itu ayatul risalah. Ayat yang memang diperintahkan dia untuk menyampaikan, karena di situ ada kum fa'anzir. Hei orang-orang berselimut, bangun. Habis masa tidur kamu. Tidak ada main-main lagi, tidak ada tidur. Kum fa'anzir. Bangun, beri peringatan umatmu. Sampaikan kepada umatmu. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Rabb kamu agungkan, besarkan, muliakan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Ini mayoritas ulama tafsir mengatakan ini adalah ayat yang kedua yang diturunkan. Walaupun ada perbedaan di kalangan mufassir, ada yang mengatakan yang kedua adalah ya ayyuhal muzammil, karena artinya juga adalah orang berselimut, tapi yang lebih kuat adalah ya ayyuhal muddatsir. Setelah turun Iqra 5 ayat, maka turunlah surah Al-Mudatsir, dan itu sudah ada perintah agar Nabi menyampaikan. Dan yang disampaikan, Rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ada banyak pelajaran tentu saja dari ayat yang kedua diturunkan ini. Ketika dikatakan, Rabbaka fakabbir, Rabb kamu agungkan. Tiba-tiba yang kedua, thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Apa korelasinya ini? Ini persoalan akidah, ini persoalan pakaian. Kok tiba-tiba dari awal-awal ayat Allah bicara pakaian yang harus bersih? Maka Rabbaka fakabbir itu simbol untuk bersih jiwa, yang harus bebas dari semua bentuk kesyirikan. Sedangkan thiyabaka fatahhir, pakaian itu simbol dari kebersihan fisik. Oleh karena itu Islam ini turun untuk membersihkan jiwa dan untuk membersihkan fisik. Maka ayat mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bersih jiwa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang bersih fisik. Tahara. Maka ayat itu artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih lahir dan batin. Maka Islam yang dibawa oleh Rasul kita, syariat yang membersihkan jiwa dan membersihkan fisik. Tidak ada syariat manapun yang turun seperti itu untuk membersihkan jiwa sekaligus fisik sesempurna yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dikatakan ursila bil mudatsir, itu artinya adalah berarti dia resmi menjadi Rasul ketika turun ayat Al-Mudatsir, sedangkan dia angkat menjadi Nabi itu ketika turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi begitu secara sekilas ya, untuk mengenali kehidupan Rasul kita, fase-fase yang dia alami atau yang dia jalani. Rasul kita punya banyak nama. Ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu asma' ghairu Muhammad. Dan dia punya nama juga selain daripada Muhammad. Ada nama-nama lain. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Untuk yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling masyhur, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau tidak salah ada 4 kali kata Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Seperti Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu
asyidda 'alal Qur'an, asyidda 'alal kuffar, ruhama bainahum. Itu di antaranya. Ada juga ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Di situ ada kata Muhammad. Ada juga makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada empat kali kata Muhammad, dan itu untuk Rasul kita yang mulia. Tapi dia punya nama yang lain berdasarkan kepada hadis yang sahih. Ada namanya Al-Hashir, ada namanya Al-Aqib, ada namanya Ahmad yang juga tersebut dalam Al-Quran. Ahmad. Dan dalam Taurat itu yang lebih dikenal. Ahmad. Ada ayat, ini dalam surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Nabi Isa yang bilang kepada Bani Israel, diceritakan dalam Al-Quran. Allah menceritakan dalam Al-Qurannya. As-Saff ayat 6. Jadi kata Nabi Isa, hai Bani Israel, saya ini adalah Rasulullah ilaikum, utusan Allah kepada kamu. Jadi Nabi Isa itu diangkat menjadi Rasul dan dia bilang kepada kaumnya, saya adalah utusan Allah. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan kalau dia adalah anak Allah. Ketika Injil itu sudah dirubah-rubah oleh An-Nasara, maka berubah pula lah keyakinan mereka. Sehingga keyakinan mereka mengatakan bahwa Isa adalah Ibnullah, anak Allah. Padahal Nabi Isa sendiri tidak pernah mengajak itu. Sebab dia bilang, inni Rasulullah ilaikum. Saya adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Membenarkan apa yang ada di hadapan saya dari Taurat. Berarti sama akidahnya ada apa yang ada pada Taurat. Wa mubasyiran bi rasulin, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul sesudah saya, ismuhu Ahmad. Jadi Muhammad, Ahmad, ada Hashir, ada Aqib. Kalau Hashir dan Aqib wallahu alam sepertinya tidak ada dalam Al-Qur'an, tetapi ada dalam hadis yang sahih. Ada juga Nabiul Marhamah, Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah dan lain sebagainya. Itu adalah di antara nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara nama-nama yang dibuat-buatkan untuk dia tapi tidak jelas apa alasan memberikan penamaan itu kepada Nabi. Dan disebut pula dalam berbagai bacaan-bacaan zikir dan salawat seperti Yasin, Toha. Kan ada ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Apakah ada hadis yang sahih mengatakan bahwa Nabi itu diantara namanya adalah Toha atau Yasin? Itu perlu didatangkan dalilnya. Kalau Hashir, Aqib, itu ada berdasarkan kepada hadis yang sahih. Muhammad, Ahmad, Nabiur Rahmah, itu ada. Tapi yang seperti yang dalam salawat tadi itu, kan banyak salawat yang dibuat-buat oleh orang-orang belakangan, yang kadang-kadang bisa-bisa pula salawat itu mengalahkan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan pula itu bacaan-bacaan yang harus dibaca dalam pagi segini, sore segini. Ada pula khasiat-khasiatnya dan lain sebagainya. Nah, untuk memberikan nama seperti tadi, memastikan itu sebagai nama Nabi, tentu bukan asal-asalan. Ini persoalan mengenal Nabi ini. Kalau kita mengenal Nabi dengan cara yang salah, tentu kita tidak jadi kenal dengan Nabi kita. Ada tidak kira-kira riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa itu namanya? Nah, sepertinya memang tidak ada, wallahu alam. Mungkin ada hadis-hadis yang entah dhaif entah apa, wallahu alam. Tetapi berdasarkan kepada hadis yang sahih, itu beberapa nama yang memang disematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ikhwati fillah, mungkin sampai di sini mungkin ya. Ada penjelasan yang berikutnya, tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah, disebut dengan Amul Fil. Tapi mengingat waktu, saya kira kita tidak akan lanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat semakin paham mengenali Rasul kita yang mulia. Sangat tidak pantas kita sebagai umatnya lalu kita tidak mengenali siapa dia. Kita perlu ajarkan ini kepada diri kita masing-masing dan kepada keluarga dan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih kenal dengan pemain bola daripada Nabi kita, lebih kenal dengan nama-nama artis daripada siapa ayah nabinya dia tidak tahu, tapi siapa ayah artis ini justru dia mengenalinya. Sangat tidak pantas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk belajar, membuka pintu hati kita untuk menambah ilmu dan sekaligus bersemangat untuk istiqamah berada di atas ilmu itu. Ada pertanyaan atau kita tutup? Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Mungkin ada bahasa-bahasa, tetapi Arab itu memang sudah dikenal juga sebagai suku sudah. Dan sebagai bahasa tentu juga ada bahasa Arab. Dan yang Jurhum tadi itu yang Arab aslinya itu. Arab yang asli yang berasal dari Yaman. Maka yang sebelumnya kita juga mengenali ada bahasa Ibrani pada masa Nabi Isa, bahkan Taurat, Injil dan Taurat itu dalam bahasa Ibrani. Berarti ada bahasa-bahasa Nabi yang selainnya. Tapi yang paling masyhur itu adalah yang Arab. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu berasal dari suku yang mulia yang memang pakai bahasa Arab, sehingga Al-Qur'an pun diturunkan dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Kitab mereka. Al-Quran sendiri yang mengatakan sudah berubah. Karena orang-orang Yahudi itu tabiatnya seperti dikatakan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah al-kalim. Kitab mereka itu, Taurat itu mereka sudah rubah. Tidak pernah Taurat mereka mengajarkan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Tidak pernah. Tapi dalam keyakinan orang-orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Tidak pernah juga Nabi Isa mengajarkan bahwa dia adalah anak Allah. Tapi ketika sudah ada tahrif, sudah ada penyimpangan perubahan-perubahan, orang-orang Nasrani dalam keyakinannya meyakini bahwa Isa adalah Ibnullah. Jadi sudah ada terjadi perubahan. Karena sudah terjadi perubahan, walaupun mereka ahlul kitab, maka turunlah ayat, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, ayo kita kembali kepada satu kata yang sama. Kalau dikatakan ayo kembali, berarti mereka sudah di luar batas kan? Maka diajak kembali. Kalau mereka masih sama dengan yang dulu, tidak perlu Nabi mengajak-ajak lagi. Ketika Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Muaz diutus oleh Rasul menjadi duta dakwah ke wilayah Yaman.
Apa kata Rasul kepada Muaz? Ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu, wahai Muaz, akan mendatangi satu kaum dan mereka ahlul kitab. Berarti orang yang sudah punya pengalaman beragama. Karena dia ahlul kitab. Berarti sudah ada kitab-kitab semawinya. Dan kata Nabi, kamu akan berdakwah ke tengah-tengah mereka. Maka yang pertama yang harus kamu ajak adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika yang masih hidup, ketika Nabi kita diutus menjadi Rasul, maka mereka pun harus beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bertahan dengan keyakinan lamanya, apalagi keyakinan lama sudah banyak yang berubah, dirubah-rubah. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya Nabi Musa masih hidup hari ini, maka dia akan mengikutiku. Ada dalam hadis yang sahih sebagai tanda-tanda hari kiamat. Nanti Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun. Tanda-tanda hari kiamat, tanda besar. Apakah Nabi Isa nanti turun? Itu mendakwahkan syariat lama dia atau syariat Nabi Muhammad? Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis dikatakan juga bahwa nanti dia akan turun, dia akan mendakwahkan apa yang dibawa oleh Nabi kita, dia akan patah-patahkan salib itu, dan dia akan bunuh babi-babi itu, karena mereka sudah menghalalkan babi. Padahal hukum asalnya dalam ajaran mereka sendiri, hukum asalnya sebenarnya adalah haram. Jadi memang sudah terjadi banyak perubahan. Karena banyak perubahan itulah mereka diminta untuk kembali kepada satu kata. Yang ada adalah aturan dan syariat yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lagi berlaku yang lain. Maka Al-Quran itu nasikhun lima qablah. Quran itu menghapus hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita, bisa menjadi saksi atas kebaikan kita, yang bisa memperpanjang catatan amal soleh. Yang mudah-mudahan catatan amal soleh kita di akhirat kelak timbangannya berat dan kita mendapatkannya dengan tangan kanan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.